Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam marilah kita memperbanyaknya agar mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Mukhtasar Al-Kalam ala Bulughil Maram, yaitu sebuah kitab yang menjelaskan syarah tentang kitab Bulughul Maram. Kemarin kita telah menyelesaikan daripada bab tentang al-aniyah ataupun bejana-bejana. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan bab yang baru, yaitu babu izalatin najasah wa bayaniha. Bab tentang menghilangkan najis dan penjelasannya. Ai bayanun najasah wa mutahharatiha. Maknanya adalah menerangkan daripada najis dan cara menghilangkan najis itu. Kita akan melihat hadis-hadis yang akan diuraikan oleh pengarang kitab tentang bagaimana sebenarnya menghilangkan najis dan penjelasannya secara terperinci. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadu khallan faqal la. Rasul ditanya tentang khamar yang dijadikan sebagai cuka, khallan, cuka. Faqal, kemudian Rasulullah pun mengatakan la, tidak boleh. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Fihi an-nahyu an takhlilil khamri fa in khallalaha lam tahilla wa lam tathhur bi ayyi ilajin kana wa in takhallalat bi nafsiha tahurat wa hallat. Di dalam ayat, di dalam hadis yang telah kita bacakan, yang mana sebuah larangan, fihi an-nahyu, di dalam hadis tersebut ada an-nahyu, larangan, an, tentang takhlilil khamri, membuat cuka dari khamar. Fa in takhallalaha lam tahil, dan jikalau cuka khamar tersebut dibuat dari khamar, lam tahil, tidaklah halal, walam tathur, dan ia juga tidak suci. Bi ayyi ilajin kan, dengan alasan apapun, dengan ilaj, dengan cara pengobatan apapun, kita mengolah khamar tersebut agar menjadi cuka
maka dia tidak boleh. Wa in takhallalat bi nafsiha, namun apabila khamar itu menjadi cuka dengan sendirinya, tahurat, maka ia suci, wahallat, dan ia halal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menggambarkan kepada kita ternyata apabila khamar kita jadikan, kita buat menjadi cuka dengan cara apapun teknologinya, maka cuka tersebut tetaplah haram, tidak halal, dan tidak suci. Tetapi apabila khamar tersebut berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka ia suci dan halal. Kemudian hadis selanjutnya, wa anhu, dan dari Anas bin Malik juga radhiyallahu anhu qal, beliau mengatakan, lamma kana yaum Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah, tatkala pada hari perang Khaybar, amara Rasulullah memerintahkan Abu Talhah, fanada, maka beliau pun menyeru, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuri al ahliyah fa innaha rijsun, muttafaqun alaih. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, yanhayanikum, mereka melarang kalian, an luhumil humuril ahliyah, dari makan daging keledai yang jinak. Fa innaha rijsun, karena sesungguhnya keledai yang jinak itu adalah najis. Muttafaqun alaih. Jadi keledai yang jinak apabila diternak, maka dia adalah najis, haram untuk dimakan. Keterangannya, fihi dalilun, pada hadis tersebut ada sebuah dalil yang menunjukkan ala tahrimi akli luhumil humuril ahliyah, yaitu haramnya memakan daging keledai yang jinak. Wa dzakara al-musannif, dan Ibnu Hajar penulis kitab ini menyebutkan, lihadzaini al-hadisain, dua hadis ini, fi babin najasat, di dalam bab najis-najis, mabniyun ala, dibangun di atas, anna tahrima, bahwasanya sesuatu yang haram, min lazimihi, yang berarti at-tanjis, yaitu disebabkan najisnya, karena najis. Wa huwa qaulul aktsar, dan ini adalah pendapat yang paling banyak daripada kalangan para ulama. Wastadalla ba'dhum biqaulihi, dan sebahagian mereka para ulama mengambil istidlal, mengambil dalil, biqaulihi, dengan perkataan fa innaha rijsun, karena sesungguhnya ia adalah najis. Ai najasun, yaitu najis. Dua hadis yang telah kita sebutkan tadi, ternyata alasannya kenapa haram, karena memang keduanya itu adalah najis. Baik tadi khamar yang ingin kita jadikan cuka, maka dia ini tidak diperbolehkan karena najis. Begitu juga disebutkan juga tentang makan daripada keledai yang jinak, karena ia termasuk najis. Kemudian selanjutnya, wa an Amr
ibn Kharijah radhiyallahu anhu, dan dari Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu ia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifihi. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu. Dari Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah pernah berkhutbah waktu di Mina, dan ia di atas untanya, walu abuha, dan air liur untanya itu yasilu, mengalir, ala katifihi, di atas pundaknya, di pundakku. Artinya Amr ibn Kharijah mengatakan bahwasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di Mina, maka Amr ibn Kharij itu memegang ontanya Rasul, yang mana Rasulullah di atas onta, kemudian air liur onta tersebut mengalir di atas pundakku, katanya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi wa sahahahu, dan mereka mensahihkan hadis ini. Fihi dalilun, padanya ada sebuah dalil, ala anna lu'aba ma yu'kalu lahmuhu tahir. Hadis tersebut adalah dalil menunjukkan atas bahwa lu'ab, air liur, hewan yang halal dimakan dagingnya, tahir, ia suci. Ia suci. Berbeda halnya tadi dengan keledai yang jinak, air liurnya itu tidak suci dan sebagainya. Selanjutnya yang ke-25, hadis selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-maniya. Dahulu, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu, mencuci al-maniya, yaitu air mani. Summa yakhruju ila shalah fi dzalika tsawb, kemudian keluarlah Rasul menuju salat pada yang demikian itu pakaiannya. Pakaiannya ia pakai yang terkena oleh air mani yang telah dicuci oleh Rasul. Wa ana anzuru ila athar ghasli fihi, kata Aisyah, dan aku melihat kepada asar, bekas ghasli fihi, cuciannya. Kita tahu bahwasanya cucian bekas daripada air mani tersebut kemudian dicuci, kan dia berbekas. Muttafaqun alaih. Wali Muslim, dan daripada Muslim, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Dan daripada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, laqad kuntu, kata Aisyah, aku dahulu, aku pernah afruquhu, mengkorek, min thawbi Rasul, dari pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam, farkan, dengan korekan dari air mani tersebut, fayusalli fihi, kemudian Rasul salat dengan pakaian itu. Wa fi lafzin lahu, dan di dalam lafaz yang lain, laqad kuntu ahukkuhu yabisan bi zufri min thawbihi, aku pernah ahukkuhu, mengkorek atau mengurik mani dari pakaian Rasul yang yabisan, air maninya sudah kering, bi zufri, dengan kukuku, min thawbihi, daripada pakaian beliau, pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fihi dalilun ala masyru'iyah ghuslil mani wa farkihi yabisan wa hajtihi.
Di dalam hadis tersebut ada sebuah dalil yang menunjukkan bahwa masyru'iyah, disyariatkannya mencuci mani dan menggosoknya, mengoreknya walaupun ia sudah kering, wahaddihi, dan harus menghilangkannya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya air mani itu dia tidak najis, tetapi harus dihilangkan juga, harus dicuci, harus dikorek, harus digosok-gosok. Yang penting dia hilang. Tetapi pada dasarnya air mani itu berbeda dengan madhi dan wadi. Kalau air mani dia suci. Kalaulah seandainya air mani itu enggak suci, berarti kita ini semua najis lah ini. Muka-muka kita muka najis lah berarti. Tapi karena mani itu dia suci, tetapi apabila ia mengenai daripada pakaian kita, celana kita, celana dalam kita dan sebagainya, maka di sini kita harus mencucinya, mengkoreknya, menghilangkannya walaupun ia sudah kering. Wan Ibni Abbas, dan dari Ibnu Abbas, annahu su'ila, bahwasanya su'ila ditanya, anil mani, tentang air mani. Artinya Ibnu Abbas pernah ditanya tentang air mani, yusibu saub, yang mengenai pakaian, yusibu as-sauba, mengenai pakaian. Faqal, maka Ibnu Abbas pun mengatakan, innama huwa bimanzilatil muhat wal busaq wal bura wal buzaq. Maka Ibnu Abbas mengatakan, innama, sesungguhnya, huwa, dia air mani itu, bimanzilatil muhat, kedudukannya, hukumnya itu sama dengan muhat, seperti ingus. Jadi air mani itu kedudukan hukumnya seperti muhat, yaitu ingus. Wal busaq, seperti ludah. Wal buzaq, seperti air liur. Innama yakfika, sesungguhnya cukuplah bagimu, an tamsahahu bi khirqah au idkhirah, cukuplah bagimu hanya senantiasa mengusapnya atau menghilangkannya dengan secari kain ataupun daun idkhir, yaitu sebuah daun yang dikenal dipakai untuk seperti tisu, daun idkhir. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ternyata Ibnu Abbas ingin menerangkan kepada kita, air mani itu kedudukan hukumnya seperti ingus, seperti ludah, dan seperti air liur. Cukup kita mengusapnya, menghilangkannya dengan secari kain, tisu, dan yang sejenisnya. Nah, dia seperti itu. Tapi hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Aisyah mengkoreknya, kemudian mencucinya dengan air. Maka dua dalil tersebut menerangkan kepada kita bahwasanya memang air mani itu dia adalah tahir, dia adalah suci, tapi tidak mensucikan. Jangan pula wudhu dengan air mani, susah juga, enggak mensucikan. Nah, dia memang tahir, suci, tapi tidak mensucikan. Nah, jangan pula nanti kita lakukan yang aneh-aneh, misalnya, oh ini kan suci, kita campurlah dengan air teh, dan sebagainya. Jangan. Nah, oke, selanjutnya, wa an Abi As-Samhi radhiyallahu anhu qala, dari Abi Samah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughsalu min baulil jariyah, dicuci dari baul, kencing, al jariyah, bayi perempuan. Wa yurashu min baulil ghulam, dan cukup diperciki dari kencing anak laki-laki, bayi laki-laki. Akhrajahu Abu Dawud,
dikeluarkan oleh Abu Daud, wan Nasa'i, Imam Nasa'i, wa sahahahu al-Hakim. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih. Inilah hadis yang menerangkan nantinya kepada kita bahwasanya yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Kencing anak perempuan, bayi perempuan, kencing bayi perempuan itu harus dicuci. Sedangkan kencing bayi laki-laki yang kurang umurnya 2 tahun dan masih minum ASI, maka ini bisa hanya dengan diperciki dengan air. Fihi dalilun 'alal farq baina baulil gulam wa baulil jariyah fil hukmi. Fihi, padanya, pada hadis tersebut, dalilun, ada dalilnya atas al-farqi, yaitu perbedaan baina baulil gulam, antara kencing anak laki-laki atau bayi laki-laki dan air kencing bayi perempuan di dalam hukum. Wa dzalika qabla an ya'kula at-ta'ama, yang demikian itu sebelum anak tersebut makan. Kama qala Qatadah rawiyah, sebagaimana Qatadah yang meriwayatkannya, hadza ma lam yut'ima, ini adalah yang apabila belum makan. Maksudnya hadis tersebut dicuci daripada air kencing bayi perempuan itu, dia maknanya adalah sebelum makan. Dia belum makan makanan nasi kecuali ASI. Fa idza ta'ima ghasala jami'an, dan apabila anak bayi tersebut telah makan, maka ia ghasala, dicuci seluruhnya. Kayak biasa, ai idza hasala lahum al-ibtida'u bi ghairil laban ghaslan. Artinya apabila diberi kepada anak-anak tersebut al-ibtida', yaitu makan, bi ghairil laban, selain daripada susu, ghaslan, yaitu dicuci. Wal akthar ala anna baulas sabi najas, dan mayoritas kebanyakan ahlul ilmi, para ulama mengatakan anna baulas sabi, bahwa air kencing bayi itu semuanya najis. Kebanyakan para ulama mengatakan itu. Wa inna ma khaffafa asy-syari' fi tathhirihi, namun sesungguhnya khaffafa asy-syari', syariat meringankan di dalam tathhirihi, dalam pensuciannya. Jadi kesimpulannya bahwasanya pada dasarnya mayoritas ulama mengatakan air kencing bayi laki-laki maupun perempuan secara keseluruhan adalah najis. Namun pembedanya adalah syariat memberikan keringanan dalam hal pensuciannya. Bukan berarti misalnya air kencing bayi laki-laki yang di bawah umur 2 tahun dan belum memakan makanan, kemudian karena caranya membersihkannya kita perciki, kemudian kita katakan berarti enggak najis. Salah. Jangan pula nanti gara-gara itu kita jadikan obat air kencing bayi laki-laki yang belum makan, daripada kecuali susu atau asinya, kita jadikan obat sakit mata. Di kampung-kampung banyak tuh air kencing tuh obat sakit mata, dikasihkan. Jadi yang penting secara umum mayoritas ulama mengatakan bahwasanya air kencing bayi laki-laki maupun perempuan pada dasarnya semuanya itu najis. Yang membedakannya adalah tata cara mensucikannya. Itu pun cuma beda sedikit. Kalau dia bayi perempuan dengan dicuci dengan air yang mengalir.
Sedangkan bayi laki-laki boleh dengan dipercikin. Tapi kalau disiram pun lebih bagus. Nah, dia seperti itu. Kok kira-kira apa kan takut juga kan? Agak syak sedikit, agak ragu. Gimana, udah siram aja. Dibasuh. Selanjutnya hadis selanjutnya an Asma binti Abi Bakar. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fi damil haid, dalam perkara dam al haid, darah haid, yusibus saub, yang mengenai pakaian, tahuttuhu summa taqruduhu bil ma'. Kata Rasul, engkau kerik, engkau korek, tahuttuhu, summa kemudian takruduhu, engkau gosok-gosok, engkau bilas, bilma dengan air. Summa kemudian tandahuhu, kemudian engkau siram. Summa tusalli fihi, kemudian salatlah dengannya. Muttafaqun alaih. Fihi dalilun ala najasati damil haid. Pada hadis tersebut sebagai dalil bahwa darah haid itu najasah, adalah najis. Darah haid itu adalah najis. Wa ala wujubi ghuslihi, dan wajib membasuhnya, mencucinya. Wal mubalaghah fi izalatihi, dan bersangatan, harus kuat di dalam menghilangkannya. Berbeda halnya dengan air mani tadi. Kita harus tahu, harus membedakan. Air mani seorang laki-laki dia tidak najis. Darah wanita haid adalah najis, maka jangan disamakan. Nggak samar, dia beda. Jangan pula nanti beranggapan bahwasanya air mani laki-laki itu dia nggak najis, kita pun beranggapan berarti darah haid wanita itu tidak najis. Maka di sini disebutkan oleh pengarang kitab dengan membawakan hadis Asma binti Abi Bakar. Kemudian hadis terakhir daripada bab tentang menghilangkan najis dan penjelasannya, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qalat Khawlah pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, fa illam yadhhabid dam, dan jikalau darah nifas atau darah haid tersebut lam yadhhab, tidak hilang, tidak pergi. Qal, kemudian Rasulullah pun mengatakan, yakfiki alma, cukup dengan dicuci pakai air, yakfiki. Wala yadurruki atharuhu, dan tidak memudaratkan, tidak membahayakan, atharuhu, bekasnya. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sanaduhu dhaif, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan sanad hadis ini dhaif, yaitu lemah. Tetapi pengarang membawakannya dalam hal perkara ini. Artinya apa? Bahwasanya hadis ini sanadnya lemah, tetapi dibawakan sebagai bentuk dalil untuk menguatkan tentang perkara-perkara daripada darah wanita tersebut. Hadza al-hadisu, ini hadis ini akhrajahu aidan Ahmad, dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah juga, anna Khawlah binta Yasar, bahwasanya Khawlah binti Yasar qalat, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, laisa li illa thawbun wahidun, aku tidak memiliki
pakaian kecuali satu saja. Wa ana ahidu fihi, dan saya juga haid dengan menggunakan pakaian itu. Qala, kemudian Rasulullah pun berkata, fa idza tahurat faghsili, fa idza tahurta faghsili, dan apabila engkau suci maka basuhlah maudhi'ad dam. Fa idza tahurta, apabila engkau suci, faghsili maudhi'ad dam, maka cucilah, basuhlah maudhi'ad dam, tempat darah tersebut. Summa shalli fihi, kemudian salatlah dengannya. Qalat, maka Khawlah pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illam yakhruj asaruhu, kalau belum keluar, belum hilang bekasnya. Qal, maka Rasulullah pun mengatakan, yakfiki alma, cukup bagimu dibasuh dengan air. Wala yadurruki asaruh, dan tidak mengapa atau tidak memudaratkan daripada bekasnya. Wa an Mu'adzah qalat, dan dari Mu'adzah juga ia berkata, sa'altu Aisyah anil haid yusibu saubah ad-dam, aku bertanya kepada Aisyah tentang darah haid yang mengenai pakaian. Faqalat, maka Aisyah pun mengatakan, taghsiluhu, engkau mencucinya. Fa illam yazhab asaruhu, dan apabila tidak belum pergi bekasnya, fal tughayyirhu bi syai'in min safrah, hendaklah engkau mengubah bekasnya itu dengan sesuatu warna kuning. Qalat, Aisyah pun melanjutkan, walaqad kuntu ahidu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salasa haid jami'an la aghsilu li sauban. Aisyah pun mengatakan, dahulu aku pernah mengalami haid di sisi Rasul, di masa Rasul 3 kali. Seluruhnya tiga kali aku haid itu, la aghsilu li sauban, aku tidak mencucinya atau mencuci bajuku semuanya. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Fayustafadu min majmu'il hadil ahadis al-mubalaghah fi izalati damil haid. Fayustafadu, bisa diambil faedah dari keseluruhan hadis-hadis yang telah disebutkan, al-mubalaghah, harus secara mubalaghah, bersangatan, maksimal kita di dalam izalah dam al-haid, menghilangkan darah haid. Wa annahu la yadurru atharuhu ba'da ghuslihi, dan tidaklah membahayakan, tidaklah mengapa, tidak memudaratkan bekasnya setelah dicuci. Wastihbabu taghyir atharihi bi safrah wa nahwiha, dan disunnahkan, dianjurkan mengubah bekas darah haid itu bi safrah, dengan benda-benda yang warna kuning, entah kunyit, apalagi yang kuningnya, kunyit yang kuning, wa nahwiha, dan selainnya. Wa adam wujubi ghusli jami'is thawb, ini maksudnya wa adam, dan tidak wajib membersihkan jami'is thawb, seluruh pakaian. Sebagaimana tadi Aisyah mengatakan, la aghsilu li sauban, aku tidak mencuci semuanya. Maksudnya kalau dia kenanya itu cuma di tangannya, dicuci di tangannya, bukan semua diguyur, dibasahin dan sebagainya. Wa taharah uruqil haid, wa taharah arak wa taharatu araqil haid, dan sucinya keringat orang yang haid. Wallahu a'lam, Allah lah yang maha mengetahui. Maka di sini juga kita tahu bahwasanya apabila istri kita sedang haid, maka keringatnya itu adalah suci dan tidak najis dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Inilah dalil-dalil yang berkaitan dengan bab menghilangkan najis dan penjelasannya. Mudah-mudahan hadis-hadis tersebut
bisa kita jadikan patokan, landasan dalam perkara-perkara taharah atau taharah dalam hal menghilangkan najis-najis. Wallahu a'lam bissawab. Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan tentang babul wudu, bab tentang wudu. Nah, mana tahu ada sedikit yang mau ditanyakan atau diapain tentang bab tersebut. Hah? Himar? Beda lah Pak. Namanya aja beda. Enggak ada. Bigal. Apa? Bigal. Iya, keledai. Di kebun binatang ada lah Pak. Kebun binatang. Anda pun belum pernah. Oh, enggak lah Pak. Dia lebih kecil. Dia lebih besar dari kambing, lebih kecil dari kuda. Ya sedang. Kalau bahasa Indonesia kadang apa? Begal apa? Begal apa nih? Begal itu kan peranakan antara keledai. Kalau itu boleh nggak? Apa itu? Dimakan. Tetap nggak boleh. Kan itu percampuran kawinan antara keledai dengan kuda. Begal. Ya kalau dia keledainya itu dia jina, dikawinkan pun nggak boleh. Karena nanti babnya tentang, kan disebutkan nanti itu dia tentang misalnya babi disilangkan dengan kambing. Makanya nanti dalam bab-bab fikih itu sebutkan wa ma tawalladahuma, dan dari peranakannya pun dia tetap haram. Kalau memang dia dasarnya haram, kawin silang pun dia tetap haram. Dia seperti itu dia. Liar boleh diburu. Ya, seperti itulah hadis konteksnya. Anak pun nggak tahu juga kan, kayak awalnya. Memang seperti itu konteks hadisnya. Dengan hadis-hadis yang lain juga seperti nanti makan daging onta. Sebagian ulama menguatkan harus berwudu, batal wudu kita. Pembatal wudu dengan makan daging onta. Dan disebutkan itu pun kalau dia dagingnya dibakar. Beda-beda nanti pendapat para ulama tentang hal itu. Bukan nggak boleh makan, dimakan tapi membatalkan wudu. Habis makan itu wudu lagi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau B2 itu kita bisa kiaskan nggak dengan apa? Enggak, maksudnya dengan anjing. Tatkala anjing itu dia menjilat tidak syaribal kalbu itu, apakah kita bisa kiaskan tidak syaribal khinzir gitu? Apakah bisa? Lebih bisa. Lebih aula. Kiasul aula lebih bisa, karena yang paling nomor satu haram itu babi, yang nomor satunya. Sedangkan kalbu itu kalau ulama-ulama zahiriyah mereka itu menganggap anjing itu nak najis. Kalau dari ayat-ayat Al-Quran, bahkan kawan-kawan orang Ashabul Kahfi nemani mereka. Kalau nanti cerita tentang mazhab-mazhab, ada sebagian mereka mengatakan nggak najis. Tapi jumhur ulama mengatakan najis. Dan memang kebiasaan yang jilat-jilat itu ya waktulah B1. Sedangkan kalau babi menyorok-nyorok aja dia. Menyorok-nyorok dia. Nyorok-nyorok gitu dia. Iya, kiasul aula. Bukan kias batil dia, kias aula dia. Seperti itu dia. Karena dia najis nomor satu dia. Makanya sebahagian riwayat nanti tatkala Syekh Shalih Al Utsaimin nanti menjelaskan tentang itu dalam dia sebutkan inilah di antara azab babi itu, dia nggak masuk surga dia. Artinya dia di akhirat nggak ada dia gitu. Tetap meneraka dia. Itu dia. Ceritanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz. Kalau qadru athar yang tentang haid tadi itu qadru athar kita bisa takdirkan seperti apa? Dia jadi kadar daripada bekasnya itu, iya, semana merahnya lah. Makin merah dia, berarti bekasnya itu kan makin merah. Yang penting zatnya itu, izalahnya itu udah hilang. Yang penting zat bendanya itu hilang, sedangkan bekasnya itu kan tetap merah. Kalau berarti dia makin merah itu apanya, bekasnya pun makin merah. Maka kadar untuk tata cara mengetahuinya yaitu ain zatnya itu aja. Ain bendanya itulah hilang, udah bersih. Nah, Aisyah mengatakan menambahi, kalau memang ragu, buatlah warna kuning. Nggak nampak lagi merah dia. Nah, seperti itu dia. Buat kuning, apalagi ya, itulah kunyit. Jangan pula tahi pula kan. Payah juga. Dia kan kuning juga dia enggak. Ya itu dia. Minyak wangi bisa lah. Kuning minyak wangi kuning. Nah, seperti itulah dia. Nah, sedikit mungkin dari ini kan. Kalau bagaimana cara kita bersikap dengan ada sebagian ulama misal mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Ulama ini mengatakan hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Bagaimana cara kita bersikap? Sedangkan mungkin kita sebagai orang awam itu apa kata ustaz gitu. dalam masalah pembahasan tentang sahih, hasan, dhaifnya sebuah hadis itu dikembalikan kepada senioritas biasanya. Senioritas. Misalnya ada satu hadis yang para ulama mengatakan ini dhaif, ada yang mengatakan ini hasan, ada yang mengatakan ini sahih. Maka di antara ilmu jarah wa ta'dil, kebanyakan para ulama mengembalikan kepada ulama senior. Jangan yang belakangan. Jangan belakangan. Di antara misalnya itu hadis tentang apa ya? Tentang mengajankan anak bayi. Itu biasanya banyak. Tentang mengajankan anak bayi yang baru lahir. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya sahih. Sedangkan yang belakangan Syekh Albani mengatakan dhaif, lemah. Nah, maka bagaimana sikap kita orang awam? Maka mengikuti lebih kepada senior apa namanya? Jangan ngikuti juniornya. Karena memang para ulama itu, atau kadang para ulama itu al-jam'u, dikumpulkan. Bagaimana caranya? Anak pertama enggak diajankan, anak kedua lahir diajankannya. Dikumpulkannya gitu. Kalau anaknya dua gitu. Bukan maksudnya dikumpulkan enggak diajankan. Sama-sama enggak juga dapat. Jadi mereka mengatakan ya, kalau antum misalnya anak lahir bayi mau diajankan atau tidak, ya buatlah mengikuti mazhab pertama daripada hadisnya itu sahih kata Imam Tirmidzi. Lahir anak pertama diajankan, lahir anak kedua enggak diajankan. Nah, itu dia amrun wasi setelah itu. Tapi yang tidaknya untuk cara mengampanya itu adalah senioritas itu dia. Tentang hal itu. Walaupun kita tahu memang illah qadihahnya itu kita tahu. Sehingga mungkin ulama yang belakangan itu yang junior itu mendhaifkan. Nah, kalau untuk masalahnya nanti dia ikhtilafnya itu la yu'tabar, tidak dianggap, maka juniornya lah diikuti. Junior. Karena sebenarnya para ulama yang mentakhris hadis itu, mereka mengomentari hadis sebenarnya sudah ada ulama-ulama sebelumnya. Mereka nggak berani itu sendiri-sendiri. Yang penting ada satu ucapan ulama mengatakan ini dhaif, maka mereka baru berani mengkoreksinya, koreksinya. Sebagaimana yang disebutkan tentang kitab Sahih Bukhari. Ada udah ulama-ulama sebelum Albani yang mengatakan adanya hadis dhaif di kitab Sahih Bukhari.
Bukan suka-suka Imam Albani aja, enggak. Ada orang-orang ulama-ulama terdahulu yang telah mengkritikinya. Tetapi karena belakangan ini mau menghantam, menjelek-jelekkan Syekh Albani, mereka mengatakan, oh tengok berani-berani Syekh Albani mendoib-doibkan kitab Sahih Bukhari. Padahal ulama-ulama sebelum dia banyak mengkritiknya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu nanti saat belajar ilmu hadis. Mana tahu nanti kajian Pak ya. Kajian ilmu hadis, mustalah hadis. Itu pula yang paling payah. Ya, ilmu paling payah. Nah, usul takhrij itu nanti kan. Ajarh wa ta'dil. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah sedikit daripada bab-bab tentang itulah dia cara mensucikan najis. Ternyata udah banyak kita habiskan nih, udah penuh nih. Dulu zaman sekolah, zaman MTS, jadi kan kita kan kampung belajar fikih ini kan mazhab Syafi'i. Jadi gini, ada teman orang tetangga tengah sholat, ini kan ini masalah darah yang nanti ya, tengah sholat, kemudian nyamuk juga ini darah pernah ditanya ke guru itu, apakah najis ini darah ini? Guru itu mengatakan benar. Nah, untuk masalah darah nyamuk, sebagian ulama berbeda pendapat. Apabila darahnya sedikit kali, itu dia najisnya ringan, dimaafkan. Tapi kalau dia ditamparnya memang digosok-gosok lagi, itu najis. Jadi yang batal itu adalah sholatnya, bukan wudhunya. Jadi gini Pak Ustaz, karena kita setahun yang lalu lah kan YouTube ceramah Ustaz Yazid. Ustaz Yazid mengatakan yang dikatakan najis itu darah haid. Kalau darah kan tidak. Nah, tapi di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya yasil, darah yang mengalir itu najis. Iya kan mengalir dia. Yang darah yang tidak mengalir, kalau bahasa kita itu adalah darah putih. Itu nggak ngalir, maka itu nggak najis. Sama nih ceramah Ustaz Yazid, maka tidak najis. Kalau mungkin istilahnya kan pakai hadis seorang sahabat yang sedang sholat, ya sedang sholat, panah. Nah, kalau itu kondisinya berbeda dengan darah nyamuk. Udah ditransfer dia hewannya, udah transferan. Jadi gini Pak Ustaz, anak begitu Ustaz Yazid ceramah itu mengenai Ustaz Yazid itu. Kemudian tidak najis. Kemudian Ustaz beranda lagi itu berdasarkan hadis yang sahabat yang sholat kemudian dipanah itu, dia tetap sholat. Begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi keadaannya itu berbeda. Kalau ditanya tentang kalau memang kita punya entah kena soyot, entah kena bacok kita, ya kayak contohnya kayak Umar bin Khattab juga dan sebagainya. Kalau memang darah kita yang mengalir itu enggak masalah. Tetapi transferan darah yang di dalam perut nyamuk itu yang menjadi dipermasalahkan para ulama. Jadi kalau darah kita sendiri mengalir ketika kita sholat Enggak apa-apa. Itunya ya. menjadi najis karena sudah masuk ke perut nyamuk, kita pukul. Jadi anggap darahnya nyamuk, meskipun asalnya darah kita. Nah, seperti itu dia. Karena udah masuk ke perut nyamuk jadi Ini. Makanya nanti berbeda, nanti masuk lagi nanti hukum kopi luwak. Ke situ dia nanti lagi lari-lari ke sana. Padahal yang dimakannya kan dia apa tadi? Kopi. Makannya, disedotnya, diberakannya. Nah, di sini para ulama itu lagi nanti berbeda pendapat gitu loh. Kopi luwak udah masuk dia dari perut si luwak itu. Walaupun asalnya halal dia, tapi karena masuk keluar jadi taiknya gitu kan. Nah, itu pula yang sedap tuh. haram itu kan bukan? Hah? Haram kan? Nah, itu berbeda juga para ulama. Jadi Kalau Ustaz merugikan yang mana? Anda belum bisa mengapakannya itu, belum bisa menentukannya. Tetap mahal, kita tak mampu belinya ya.
Jadi kaki luar. Aha. Ini yang berarti pegangan kita itu seperti yang dibilang tadi, kalau darahnya mengalir itu najis. Tapi kalau dibilang tadi setelah kita sampaikan hadis yang para sahabat itu antum katakan lari ke kondisi. Bukan, maksudnya gini loh. Darah yang disebutkan dalam hadis itu dia darah mengalir, itu sebetulnya darah hewan-hewan yang mengalir. Nanti babnya itu dia bab nanti tentang hewan-hewan yang ada darahnya yang makan darah itu. Nah, jadi kalau nyamuk itu serangga-serangga kecil, dia itu kan dia nggak najis karena dia darah putih katanya. Itu nanti masuk babnya. Kalau bercerita tentang darah manusia itu berbeda lagi halnya karena bangkai manusia sendiri dialah bukan najis. Sebetulnya ini satu bab, ini satu bab. Jangan digabung. Itu jadi masalah. Kalau nanti cerita tentang darah yang mengalir itu najis, itu sebetulnya makhluk lain, bukan kita makhluknya gitu. Itu nanti hewan babnya itu. Makanya dalam kemarin itu kan udah kita belajar tentang fikih muyassar, kan dijelaskan. Udah jelas di situ gitu loh. Jangan digabung-gabungkan nanti gitu. Nah, jadi pada dasarnya nanti mungkin salah seorang ustadz ataupun ulama mengatakan kalau darah kita itu ya tidak najis gitu loh. Mungkin dia kiaskan karena kalau memang dia nyata nyamuk itu memang dari awal kita tengok belum gendut dia kan, belum berdarah. Kita gigitnya kita tengok dia gitu. Ternyata ini darahku asli gitu. Nah, mungkin dipukul dia karena darah kita asli, ada sebagian ulama nggak najis gitu. Tapi kan nggak tahu kita entah dari sananya dia disikit 2 tetes makannya nggak sedap, pergilah ke sini katanya. Baru kenyang dia, singgah pula sama kita pukul. Itu jadi masalah kita. Di sini dia, wallahu a'lam, permasalahannya seperti itu dia. Hukumnya di situ apa? Di nyamuk itu sendiri gimana hukumnya? Kan tadi teman kalau nyamuknya itu kalau najis tidak, tapi sholatnya batal karena digosok-gosok itu emang. Yang kita bilang tadi. Digosok-gosok. Iya kan maksudnya kalau kan ada itu kadang nyamuk besar tuh darahnya banyak. Nggak lagi dikatakan sedikit. Kalau sedikit itu mungkin ya sedikit gimana nih sedikit? Sedikit itulah nampak dia sedikit kan? Ya nggak masalah gitu. Tapi kalau dia banyak diusap-usap pun nggak hilang dia. Adat bangkesnya. Tapi kalau dia dikit usap-usap hilang. Itu najis pas sudah membatalkan sholat. Kalau dia sedikit dia najis tapi yu'fa anhu, dimaafkan. Nggak bisa kita katakan gimana bilangnya. Yang penting sama kayak tadi kencing bayi. Semuanya mengatakan ulama dia najis. Tapi cara mengkondisikan pembersihannya itu berbeda. Nah, begitu juga lah dengan darah ini. Karena semua najis-najis yang ringan, kalau memang ringan kali itu dimaafkan. Sama dengan tatkala kita kalau biasanya istinja itu kita semprotkan ke bumi, itu kan banyak tetesannya tuh, kayak embun-embunnya gitu kena kena pakaian, nggak bisa lewat kita, kecuali kita mungkin di atas kita kencing ke bawah gitu kan, langsung terjun ke air, kita di atas. Tapi biasanya kalau dia ke tanah, apalagi ke lantai, ke semen, itu dia akan adanya percikan-percikan. Ada percikan-percikan, maka Rasulullah mengatakan itu dia dimaafkan, najis-najis ringan seperti itu dimaafkan. Tapi kalau ditanya apakah najis? Najis. Kayak mana bilang lagi? Dia najis, tapi dimaafkan. Itulah istilahnya. Gimana lagi mau mengatakannya kan? Ibaratnya yang pas nggak tahu. Yang penting dia najis tapi dimaafkan. Karena apa? Ya karena dia sikit gitu. Dan tidak bisa dielakkan. Susah mengelakkannya. Kalaupun bisa, ya kita buatlah nanti WC-nya di atas. Terjun bebas langsung semua. Yang buat nanti Pak Imam masjid kakusnya itu nanti terjun bebas semua. Oke? Perkataan guru yang tanya itu dia menyesuaikan kondisi kamu. Iya.
Ya jadi kalau untuk mendalaminya ya suka diskusi lah itu mendalam. Tapi kok hanya secara umum ya mereka mengatakan seperti itu dia ceritanya. Seperti itu dia. Kalau memang mendalam lagi ya datang ke rumah kan. Kayak gitu dia bahasanya. Oke, nah. Ya, kita tutup dengan dua kata majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.